dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya salah satu pendidik dari TK Utama Karya Podomoro, Kecamatan Priksewu, Kabupaten Priksewu, Provinsi Lampung. Di era digital yang makin pesat, inovasi pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital agar pembelajaran menjadi sangat bermakna. Dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka dan perwujudan yang berbasis digital IT untuk anak-anak usia dini, saya mencoba menerapkan asesmen pembelajaran yang berbasis digital yang berpusat pada anak dengan memperhatikan minat, bakat, dan profil peserta didik. Melihat kondisi tersebut, saya, pendidik anak usia dini, tergerak untuk membersamai peserta didik dengan memperkenalkan pembelajaran yang berbasis digital IT secara sederhana dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan perangkat yang saya miliki. Pembelajaran yang berpihak pada murid yang dikatakan oleh tokoh Ki Hajar Dewantara dengan perkembangan zaman saat ini, yaitu zaman Z. Pembelajaran yang berbasis digital IT di tingkat anak usia dini sangatlah minim dan jarang digunakan. Dan pembelajaran masih sangat monoton yang kurang menarik bagi peserta didik. Padahal pembelajaran di anak usia dini sangatlah penting karena pembelajaran di anak usia dini adalah fase pondasi atau masa awal. Maka dari itu, perlu menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan asesmen pembelajaran yang berbasis digital IT. Dengan adanya tantangan tersebut, saya sebagai pendidik merasa terpanggil untuk turut andil dalam memecahkan masalah yang ada di anak usia dini. Saya terdorong menciptakan inovasi pembelajaran yang berbasis digital IT di pembelajaran pendidikan anak usia dini yang lebih menarik dan efektif, yaitu menggunakan pembelajaran yang berjudul Beduk Cao. Belajar dengan understanding game menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall. Kita sudah pernah belajar mengenai prinsip asesmen di pendidikan anak usia dini, membuat dan memodifikasi modul ajar. Mungkin masih ingat bahwa asesmen merupakan terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran yang menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu anak dalam menemukan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Instrumen yang dihasilkan berupa permainan beduk cao, yaitu belajar dengan understanding game menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall. Inovasi ini bertujuan menggabungkan kecintaan siswa pada teknologi dengan pembelajaran di pendidikan anak usia dini sejak masa pondasi untuk mengawali pembelajaran yang berbasis digital IT hingga ke jenjang selanjutnya, sehingga anak usia dini merasa senang belajar sambil bermain dan termotivasi. Ibu dan Bapak, kini kita telah siap untuk melakukan praktek asesmen harian. Sekarang, mari kita lihat dalam penerapan rancangan asesmen pembelajaran yang saya lakukan dengan cara beduk cao. Belajar dengan edukasi game menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di TK Utama Karya Podomoro. Menurut
pembelajaran Bu Guru hari ini. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau berdoa. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah. Mari kita berdoa. Assalamualaikum, Mbak Putri, apa kabar? Baik. Hari ini kita mau belajar masuk tema binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Contohnya apa saja ya? Binatang yang bisa hidup di air dan di darat. Yang pertama, kura-kura. Kura-kura warnanya apa? Hijau. Kita mengamati dulu terlebih dahulu kura-kura. Ya, lihat dulu tentang kura-kura. Nonton video, nonton cerita tentang kura-kura. Nah, oke. Kita mau menyaksikan. Oke, kita hari ini mau lanjut di permainan. Ayo bermain game bersama. Nah, tema hewan. Mengapa saya menggunakan beduk cow? Karena belajar melalui game Canva dan Wordwall sangat efektif karena game dirancang untuk menyenangkan dan menantang. Menggunakan belajar dengan game mendorong permainan untuk belajar sama dengan orang lain sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi dalam pembelajaran. Saya merancang game yang memfasilitasi understanding, memiliki tujuan yang jelas dan ingin dicapai melalui game di aplikasi Canva dan Wordwall. Ya, jawabannya benar. Kodok, katak, apa? Katak. Lagi. Bu Guru kasih pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 2. Manakah dari berikut yang merupakan ciri? Dalam prinsip asesmen, pelajaran anak usia dini merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru juga harus mampu melakukan asesmen kepada peserta didik. Asesmen merupakan proses menentukan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran anak. Selain memiliki prinsip, asesmen pembelajaran juga memiliki fungsi. Fungsi asesmen sebagai berikut. Yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Mari kita bahas tentang jenis asesmen pembelajaran sebagai guru kelas. Kegiatan menguasai konsep dan struktur keilmuan serta materi ajar wajib dikuasai oleh pendidik yang mencakup ruang lingkup. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran atau learning goal yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu. Asesmen dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini menggunakan asesmen otentik dalam penilaian harian dengan cara pertama, observasi, pengambilan foto, video, atau dengan cara mendengarkan celoteh-celoteh anak serta bercakap-cakap dengan anak. Itu dapat menghasilkan data dan bisa dicantumkan dalam penilaian catatan diantaranya. Yang pertama, anekdot, hasil karya, checklist, atau foto berseri. Setelah saya selesai melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya mengevaluasi dengan cara menemukan asesmen pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar saya. Kemudian, saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.